Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang teks observasi. Nah, tapi sebelumnya Bu Nais ingin mengingatkan ke kalian, jadi untuk kali ini kalian simak videonya sampai habis ya, karena nanti ketika mengisi daftar hadir akan ada sebuah pertanyaan dan jawabannya itu ada di dalam video ini. Jadi Bu Nais harap jangan di skip videonya dan jika perlu kalian buat catatan atau mind mapping untuk mempermudah kalian dalam belajar. Oke anak-anak, kita mulai saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks observasi. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama itu pengertian dari teks observasi, lalu ada ciri-cirinya. Setelah itu apa sih tujuan dari teks observasi? Dan yang terakhir itu adalah jenis dari teks observasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pengertian dari teks observasi. Apa sih pengertian dari teks observasi? Teks observasi merupakan teks yang berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. Jadi, teks observasi itu merupakan hasil riset mendalam. Nah, tentang apa sih? Bisa tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, atau konsep atau ekosistem tertentu. Jadi, observasi ini itu ditulis setelah diadakannya riset. Jadi, ini sifatnya fakta atau bersifat ilmiah. Itu adalah pengertian dari teks observasi. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari teks observasi. Tujuan dari teks observasi adalah mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan pembacanya. Nah, selain itu, tujuan dari teks observasi adalah untuk menyampaikan sesuatu yang telah dilaksanakan atau hasil dari sebuah peninjauan atau hasil dari sebuah riset pengamatan yang telah dilakukan secara rinci, sistematis, faktual, dan ini dilakukan untuk sang pembaca. Nah, selanjutnya adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks observasi adalah yang pertama itu teks tidak bersifat objektif. Nah, ini artinya penulis ini tidak dibolehkan untuk memihak kepada seseorang atau pihak tertentu. Nah, yang kedua, teksnya ini berdasarkan fakta. Artinya, penulis harus memberikan hasil pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, kalau teks observasi ini dia adalah hasil dari sebuah pengamatan, artinya sudah ada data-datanya dan ini sifatnya nyata, bukan merupakan sebuah hayalan atau sebuah imajinasi dari seorang penulis. Beda lagi kalau sifatnya dia dari imajinasi penulis, berarti itu dia bisa berupa cerpen. Tapi kalau teks observasi ini sifatnya nyata. Nah, yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik. Nah, artinya penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain atau masalah yang tidak dibahas pada teks tersebut. Artinya, ketika kalian membuat suatu teks observasi, maka hal yang dibahas itu hanya objek yang kalian sudah dilakukan pengamatannya.
tidak membahas sesuatu hal yang bukan objek yang kalian dibuat pengamatannya. Gitu ya, intinya yang poin ketiga ini dia itu hanya fokus kepada objek yang sudah dilakukan oleh sebuah pengamatan. Nah, selanjutnya teks disajikan secara lengkap. Artinya, penulis itu harus menyajikan dan memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Artinya, semua data yang sudah kalian dapatkan itu dari hasil pengamatan kalian, maka kalian harus tuliskan dalam sebuah teks tersebut. Nah, makanya di ciri yang poin keempat ini, teks itu harus disajikan secara lengkap. Dan yang terakhir, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Artinya, penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuat dengan kebutuhan pembaca. Nah, ini juga kalian sebagai seorang penulis harus sadar bahwa siapa sih target pembaca dari laporan observasi kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks itu harus disajikan secara menarik dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Dan Munais selalu mengingatkan ketika kalian membuat suatu teks, janganlah menggunakan kalimat yang boros, janganlah menggunakan kalimat yang bertele-tele, dan itu efeknya akan membuat sang pembaca merasa bosan dan tulisan kalian tidak akan dibaca. Oke, itu adalah tujuan dan juga ciri-ciri dari teks observasi. Baik, selanjutnya itu adalah jenis teks observasi. Jenis teks observasi itu ada dua, observasi formal dan juga observasi non-formal. Kalau observasi formal itu merupakan metode penelitian atau laporan penelitian yang disusun dengan format tertentu atau sistematika tertentu. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, kalian sudah pernah bikin suatu makalah? Nah, dalam pembuatan suatu makalah itu ada sistematikanya, ada format-formatnya tertentu. Misalnya, di bagian pendahuluan itu harus ada yang namanya cover, lalu ada yang namanya kata pengantar, daftar isi, terus misalnya mau ditambahkan lagi daftar gambar. Nah, itu adalah bagian pendahuluan. Lalu di bagian isi. Nah, di bagian isi ini ada yang namanya bab 1. Bab 1-nya pun itu harus ada yang namanya pendahuluan. Terus tujuannya apa? Ya kan? Identifikasinya apa? Terus pembatasan masalahnya itu seperti apa? Manfaat dari kalian menulis suatu laporan ini tuh apa? Nah, itu bagian isi. Lalu ada yang namanya bagian penutup, daftar pustaka, dan lain-lain. Nah, kalau makalah ini atau misalnya kalau kalian tahu skripsi ya, skripsi, nah itu merupakan observasi yang sifatnya formal. Nah, sekarang yang kedua, observasi non-formal. Nah, observasi non-formal ini merupakan kebalikan dari observasi formal. Artinya, laporan penelitian ini tidak memenuhi beberapa unsur dari laporan observasi formal. Tetapi, perbedaan pada laporan penelitian ini bersifat pribadi dan ini disesuaikan dengan kepentingan kalian sebagai seorang penulis. Gitu ya, kalau misalnya contohnya, Ibu ulangi lagi, kalau observasi formal berarti ada sistematikanya. Kalau observasi non formal itu berarti kebalikan dari observasi formal. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Setelah ini kalian silahkan isi daftar hadirnya dan Bu Nais mohon dibaca dengan baik. Bagaimana sih petunjuk dalam mengisi daftar hadir? Jadi jangan asal isi daftar hadirnya.
Karena kalau misalnya kalian asal isi dan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka kalian bisa dianggap tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya anak-anak ya. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, kalian tetap berdoa ya, semoga COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa kumpul-kumpul lagi di sekolah, bisa ketemu di sekolah, bisa belajar bareng di sekolah ya. Jadi Bunda Is harap kalian tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, jangan lupa 3M-nya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.